Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita rayakan Santa Peran Maria dikandung tanpa noda, Santa Peran Maria Immaculata. Sesungguhnya, hidup tanpa noda adalah cita-cita setiap insan di dunia ini. Hidupnya mau suci, hidupnya tanpa noda, dan sekaligus serta-merta menjadi harapan Allah dari setiap orang beriman. Allah hanya mengharapkan kesucian dari orang-orang yang percaya kepadanya. Apa artinya hidup tanpa noda? Hidup tanpa noda artinya tanpa kemelekatan, baik pada diri sendiri, pada orang lain, pada barang-barang, atau pada apa saja yang sifatnya materi dan manusiawi. Orang hanya melekat dan hidupnya terarah kepada Allah semata. Itu yang disebut dengan hidup tanpa noda. Karena pada dasarnya segala sesuatu punya Allah dan segala sesuatu termasuk manusia di dalamnya terarah kepada Allah. Saudara dan saudariku yang dikasihi, hidup tanpa kemelekatan itu artinya hidup yang lepas bebas. Dan hidup seperti itu telah dicontohkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria telah lepas dari berbagai macam kepentingan dirinya sendiri, termasuk lepas daripada cita-citanya sendiri demi melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Pada hari ini kita merayakan Santa Peran Maria tanpa noda, dan gereja menempatkan hari raya ini justru pada masa Advent. Tentu hal ini ada maksudnya, yaitu agar gereja merenungkan hidupnya dan gereja mengajak umatnya sendiri serta meneladani kesucian Bunda Maria. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, kita dapat merenungkan dari firman yang telah kita dengar tadi, ya, ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Patut kita renungkan sebagai bekal perjalanan masa Advent ini, sebagai bekal rohani bagi kita, sebagai bekal di masa penantian kita dalam menghadapi atau menjumpai Yesus Sang Juru Selamat. Tadi dikatakan di dalam Injil, kata-kata dari malaikat yang mengatakan begini, jangan takut. Nah, demikian juga kita diajak agar kita tidak takut, sebab Allah selalu menyertai kita. Ya. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam berbagai macam perjuangan kita. Kita juga tidak usah takut di masa pandemi COVID-19 ini. Memang kita harus waspada, kita harus berjaga, kita juga melakukan berbagai macam protokoler yang dianjurkan. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak usah takut. Ya. Juga kita tidak usah takut dalam menyaksikan dan menghadapi gejolak di negeri kita ini. Ya. Atau juga kita tidak usah takut dalam menghadapi peristiwa-peristiwa pribadi
atau peristiwa-peristiwa di dalam keluarga yang seringkali kita rasakan sungguh amat berat, ya. Keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang merasakan ada persoalan yang berat, tidak usah takut. Percayalah, Allah menyertai perjuangan kita. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Allah tidak akan pernah menghancurkan kita dengan penderitaan yang kita alami. Pasti tinggal tunggu suatu saat Allah akan mengangkatnya. Mengangkat kita dari berbagai macam kesulitan dan penderitaan itu. Lalu saudara dan saudari yang kasih, atas jawaban Maria pada malaikat itu, Maria mengatakan begini, bagaimana mungkin terjadi aku belum bersuami? Nah, melalui kata-kata Bunda Maria ini, kita juga diajak untuk terbuka, diajak untuk percaya pada rencana dan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, tak bisa dihalangi atau dibelokkan oleh rencana dan kehendak manusia. Maka kita juga harus berserah diri kepada Allah, sebagaimana Bunda Maria juga berserah diri kepada rencana-rencana Allah. Tentu Bunda Maria punya rencana-rencana untuk masa depan, untuk hidupnya sendiri. Tetapi begitu ia berhadapan dengan rencana Allah, ia mengatakan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, demikian bagi kita, agar segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari kita. Saudara dan saudari yang kasih, di dalam kenyataan kehidupan kita seringkali juga memohon, bahkan menawar kepada Tuhan. Tuhan, jangan itu, jangan ini. Tuhan, saya mau ini dan saya mau itu, ya, sesuai dengan kehendak kita. Tetapi hal itu terjadi di dalam diri kita, ya, dan kita diperkenankan juga menawar dan memohon kepada Tuhan, ya, karena pertama-tama kita memiliki dan dihargai oleh Tuhan, ya, yaitu diberi kehendak bebas. Tetapi di sisi lain, Allah memberi kesempatan, ya, karena Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah juga Maha Mendengarkan, dan Allah Maha Bijaksana. Nah, walaupun kita boleh memohon kepada Allah, ya, memohon dengan sungguh hati, memohon dengan hikmat, memohon dengan segala ketulusan kepada Tuhan, tetapi tetap yang terjadi bukan kehendak-kehendak kita, bukan keinginan-keinginan kita, tetapi yang terjadi adalah apa yang telah Allah rencanakan dan apa yang dikehendaki olehnya. Saudara dan saudari yang kasih, dalam berhadapan dengan Allah, kita hanya bisa menjadi seorang hamba. Ya. Kita hanya menjadi seorang hamba. Menjadi hamba Tuhan berarti kita berani pasrah dan berani rendah hati sebagai dasar orang yang berjuang untuk menjadi kudus, untuk menjadi hidup suci, untuk menjadi hidup tanpa noda. Kita hanya berserah kepada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Bunda Maria. Ia mengatakan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Sikap seperti ini adalah sikap seorang hamba di hadapan Tuhannya. Saudara dan saudara yang kasih,
Pada masa Advent ini, mari kita dituntut Allah dan kita juga dituntun Allah dengan teladan Bunda Maria untuk menyambut Yesus Sang Selamat, untuk menyambut Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Amin.